mau bilang ini lagu curahan isi hati Eja atau gimana, enggak. Cuman kalau dibilang relate, relate banget. Sebuah hubungan, bukan pacaran ya, jadi lebih langsung ke udah pernikahan, karena kan mengarungi bahtera rumah tangga gitu loh. Jadi perahu di situ ada lirik perahu cinta, kan berarti itu menandakan bahwa si dua pasangan ini mereka sudah terikat janji pernikahan, tapi ternyata di tengah-tengah cinta dari si pasangan ini, si ceweknya ini ternyata cuman palsu dan nggak ada apa namanya, tidak ada ketulusan, jadi hanya mementingkan dunia si suaminya aja gitu. Jadi Oke, di dalam rumah tangganya diwarnai semuanya penuh dengan kepalsuan, kebohongan gitu. oke, boleh diceritain sedikit nggak nih? Ada keseruan apa nih di balik dari pembuatan video klip atau saat rekaman single terbarunya Lautan Dusta? Ya, jadi kalau untuk proses rekamannya sendiri sebenarnya cepat ya. Cuman memang lagu ini tuh Eja dapat waktu itu awal 2020 ya. Awal 2000, Eja lupa bulannya, cuman di awal 2020, jauh sebelum Eja melaksanakan pernikahan, lagu ini dikasih tuh pakai modelannya cuman cuman recording gitar sama vokal doang. Hasil aja kirim ke label, dan label pengen untuk di produce langsung ke full aransemen waktu itu. Nah, proses untuk pembuatan aransemen itu waktu itu memang karena mungkin kendala pandemi dan lain-lain ya. Jadi untuk studio banyak yang tutup dan lain-lain, akhirnya baru bisa terrealisasi itu di awal tahun 2021, sekitar bulan Maret waktu itu. Eja udah dapat materinya dan baru take vokal waktu itu bulan apa aja lupa. Jadi tiba-tiba take vokal ini sebenarnya feel yang kita bawa itu waktu itu cuma bikin demo. Belum belum langsung untuk take vokal singlenya. Jadi di sana masih ada beberapa part yang belum sempurna menurut Eja. Jadi tiba-tiba begitu disetorin ke Trinity, dan Trinity langsung bilang, "Oke, ya udah ini langsung kita rilis, langsung mixing." Padahal dia waktu itu bilang, "Loh itu kan masih feel yang kita bawa masih demo gitu, belum belum apa belum feel recording gitu loh." Jadi akhirnya terpaksa waktu itu malam-malam kita ngulang lagi, datang lagi ke studio untuk take yang kedua kalinya, dan cuman benerin beberapa part aja. Dan waktu di syuting VT di ininya di apa MV-nya itu aja gosong banget. Jadi ini semuka setangan semuanya. Jadi benar-benar Eja ada di atas speedboat itu kurang lebih 2 jam Eja berdiri di depan itu, dan benar-benar cuman antara Eja sama matahari doang udah. Jadi Eja nggak pakai pelindung apa-apa, hasil klip itu benar-benar menguras energi dan apa ya, tapi seru. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya semuanya bagus, dan sutradaranya juga Mas Ato tuh mengarahkan banyak hal yang maksudnya di luar kebiasaan kita membuat klip gitu loh. Jadi kayak yang Eja harus nyemplung sampai pertengahan laut di situ, dan apa terus ada apa lagi tuh kemarin yang Eja nyetir nyetir speedboatnya sendiri. Jadi itu kayak yang uh apa pengalaman baru banget buat Eja gitu. Oke, berarti ini eh, termasuk lagu yang sedih dan penuh pengorbanan ya nih Aeja ya. Betul, 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 betul banget, pengorbanannya luar biasa. Iya. Oke, rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan langsung dibuka mic-nya. Oke, mungkin ini kan yang seperti kita tahu dan seperti yang sudah Aeja ceritakan tadi di live streaming ini kan Aeja Ya, sedang lagi ya ada masalah lah ya betul. gitu. Nah, kayak Aeja kok bisa kuat sih Aeja bisa nyanyiin lagu ini di saat di tengah Aeja situasi mungkin pikirannya hatinya juga lagi nggak kondusif. Nah, apa Uh, sih yang menguatkan Aeja ini bisa sampai merilis single di tengah badai yang lagi menghantui hidupnya Aeja? iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semua manusia ya titik-titik terbawahnya mereka ya saat mereka mati gitu loh. Jadi
Eja pernah ada di titik Eja hampir mati dan saat itu Eja kuat. Jadi untuk masalah yang ini mungkin ini konteksnya berbeda gitu ya. Jadi cuman Eja alhamdulillah sangat sangat dikuatkan oleh semua orang-orang yang jadi support sistemnya Eja. Bukan hanya keluarga, tapi dari pekerjaan, dari sahabat, dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah eh, mereka begitu tahu ceritanya seperti apa, tidak ada yang menyalahkan, bahkan uh, bersyukur gitu loh. Kayak maksudnya mereka langsung memberikan alhamdulillah, kowe orang duwe anak, alhamdulillah belum dikasih momongan, alhamdulillah belum begini, alhamdulillah belum sampai begini. Jadi alhamdulillah kayak yang Eja berarti Eja ada di posisi yang benar gitu. Jadi that's why kenapa kalau dibilang Eja kuat ya sebenarnya kalau dibilang sedih itu ya sedih, cuman Eja bukan tipe orang yang tadi Eja sebutin sama Mbak Telni. Jadi bukan tipe orang yang meratap, yang sedih, yang nggak mau ngapa-ngapain, terus ninggalin kerjaan, terus cuman mau fokus sama diri, mau nangis gitu. Enggak, Eja sudah ada di level usia yang harus menyelesaikan banyak tanggung jawab, dan Eja punya pekerjaan yang butuh mood, butuh kinerja, butuh kesehatan, butuh fokus. Jadi ya Eja berusaha untuk melupakan itu. Jadi kayak yang setelah selesai ya memang sudah selesai. Saya tidak ada penyesalan, saya tidak ada kesedihan, cuman dibilang kecewa, iya saya kecewa karena dibohongi gitu. Oke. Nih Aija ada dua pertanyaan nih dari Mbak Melisa. Waktu itu 7 April saya ingat pernah buat berita soal Kak Reza. Kak Reza pernah bilang mau membuatkan lagu untuk Kak Valda. Tapi sekarang justru Kak Reza bercerai dan merilis lagu baru ya Kak. Ya. Apakah lagu baru tersebut berkaitan dengan perjalanan pernikahan Kakak sampai akhirnya bercerai? Dan okay. Boleh jawab dulu. Jawab dulu aja. Eja lupa ya, waktu itu Eja pernah ngomong gitu ya. Waktu itu memang Eja tidak menjanjikan atau tidak mengiyakan, cuman Eja bilang kalau nggak salah ya Eja ngomongnya bisa jadi insya Allah nanti Eja akan bikin single tentang kalau untuk yang saat ini, untuk Lautan Dusta ini sebenarnya untuk pembuatannya sendiri jauh banget sebelum proses saya menikah bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk meminang Valda pun lagu ini udah ada gitu loh. Jadi kayak yang Eja nggak mau bilang ini lagu curahan isi hati Eja atau gimana, enggak. Cuman kalau dibilang relate banget gitu loh, karena si pencipta tanpa ada komunikasi apapun sama Eja, tiba-tiba beliau menciptakan lagu dengan cerita yang sebegitu samanya dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua ya Aija. Dari cerita kakak, kenapa kakak tidak bertekad mempertahankan dulu rumah tangga kakak? Dan apakah kalau nanti mau menikah lagi masih ingin menjalani ta'aruf? Ya. Kalau untuk mempertahankan, saya sudah mempertahankan. Kan tadi saya bilang sama Mbak Telni bahwa sebenarnya untuk saya memulangkan dia atau saya hampir menceraikan dia itu sebenarnya di bulan Maret itu saya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Cuman saya karena anjuran orang-orang terdekat saya diminta untuk sabar, untuk lebih menjalani lagi, untuk mendalami lagi seperti apa. Cuman memang ujung-ujungnya memang nggak bisa gitu. Jadi saya tidak bisa atau tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau hasilnya memang nanti ke depannya juga akan seperti ini, ya mending lebih baik saya selesaikan gitu. Jadi istilahnya saya mendapatkan sinyal lebih awal gitu. Sinyal lebih awal bahwa ke depannya akan tidak baik. Jadi ya siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu loh. Nggak ada satupun di dunia ini mungkin orang yang kalau pernikahannya diterpa segala macam, diterpa ini, diterpa itu, pasti yang terjadi adalah mereka akan saling berusaha untuk mempertahankan. Dan saya adalah orang yang berulang kali berusaha untuk mempertahankan, tapi
dari pihaknya beliau seperti mainan gitu loh. Jadi kayak yang sabodo gue mau ngelakuin ini lagi, ntar marah nggak, gue mau bikin lagi ntar marah. Jadi kayak sengaja menguji kesabaran saya yang akhirnya memang ya saya kalau orangnya memang saya berprinsip, jadi memang kalau kalau kamu nggak bisa hidup sama saya ya buat apa dilanjutkan gitu. Dan untuk proses ta'aruf seperti yang tadi Eja bilang juga sama Mbak Telni, untuk kedepannya mungkin jalan ta'aruf tidak lagi saya pilih, tapi bukan berarti saya menghalalkan proses pacaran yang yang zaman sekarang banget begitu, yang peluk-pelukan lah, yang cium-ciuman, yang gandengan, yang apa-apa, yang gendong-gendongan, enggak. Jadi tetap dengan peraturan-peraturan norma agama ya. Jadi mungkin kalau kalau nanti Eja udah ada calon lagi, dia harus mau tidak mau ikut sekali atau dua kali lihat pekerjaan Reza seperti apa, di backstage seperti apa, saat Reza bertugas seperti apa, saat off air seperti apa, saat di rumah seperti apa, saat sama keluarga, sama temen gimana. Jadi supaya dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pekerja seni yang bekerja sesuai dengan skenario orang, ya kan, yang harus begini, yang harus begitu, yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi dia harus mau. Dan saya paling enggak nanti kalau sudah ada calon lagi, kalau kita mau pergi-pergi, dia harus bawa entah ibunya, atau kalau dia punya kakak atau adik ya dibawa, pokoknya buat jaga. Dan saya pun pasti tidak akan pergi sendirian karena saya punya asisten, saya punya adik, saya ada manajer saya yang selalu ikut kemana-mana gitu. Oke, terima kasih Eja untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kan orang kalau ada masalah pelariannya ke bikin lagu untuk musisi. Nah, Eja kemarin pas ada masalah curhat atau pelariannya ngapain? Kalau saya kemarin pelariannya kerja ya. Jadi Eja justru malah kerja dan jadi bisa dibilang kemarin beberapa bulan terakhir kemarin Eja benar-benar produktif banget yang bisa sampai 10 hari aja nggak ada di rumah dan hidupnya di jalan cuma di mobil doang. Kemudian selama proses saya menjalani perceraian di persidangan pun saya tetap menjadi juri, lidah. Jadi nggak ada pelarian yang maksudnya pengen sih sebenarnya waktu itu bikin lagu atau gitu, karya atau apa gitu. Cuman maksudnya nggak klik aja, nggak pengen aja gitu, kok sayang gitu ya kayaknya bikin karya yang buat nyampein diri terus mikirin dia gitu maksudnya. Jadi kayak enggak lah, udah kerja normal aja, jadi juri, terus juga off air, juga kemarin bikin kolaborasi dengan berbagai macam konten kreator yang kita bikin cover, terus syuting video klipnya sampai berhari-hari, terus ada juga motivation class dan lain-lain. Jadi Eja lebih senang pelariannya Eja pakai kerja gitu. Menyibukkan diri gitu ya Menyibukkan Eja ya. diri, betul. Supaya nggak ingat-ingat lagi. bikin lupa banget. Jadi kayak nggak ada pikiran berat apa gitu, kerja aja, badan capek tidur gitu. Iya, karena fokusnya kan pekerjaan, jadi nggak sempat untuk betul. Dan energinya juga kekerjaan juga bagus gitu loh. Jadi kayak yang fokus terus semangat gitu. Iya, oke. Ini Aija ada pertanyaan lagi nih. Lagu Lautan Dusta ini kok sepertinya relate sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Aija. Sepertinya kok momentumnya bisa pas sekali ya Aija ya? Iya. Jadi kalau untuk momentumnya dan segala macamnya kita memang secara manajemen kemarin kita udah ngobrolin gitu ya. Jadi prosesnya Ija sendiri itu kan kelar. Jadi kita tuh gini loh, setiap artis itu kan punya table untuk rilis single masing-masing. Jadi memang untuk table rilisnya Ija itu jatuhnya kemarin memang di tanggal 9 gitu loh. Sebenarnya Ija untuk untuk pressconnya sendiri atau untuk ngumumin dan lain-lainnya itu Eja pengennya waktu itu udah jauh-jauh hari, waktu dekat-dekat di tanggal 14. Jadi kan surat itu keluarnya tanggal 14 September. Jadi tadinya maunya sekalian di sana, cuman momennya kita membangun momennya supaya
pas dan dibilang kayak ini cerita, jadi kayak Eja nggak perlu ngomong deh, nggak perlu banyak ngomong, lu dengerin lagu gue aja lu udah tahu bakalan ceritanya bagaimana gitu loh. Jadi karena lagu ini memang benar-benar kayak ya udah kisahnya Eja ditumpahkan di lagu itu. Jadi saat preskon ya udah lu nggak usah banyak tanya, lu lihat aja video klipnya, liriknya seperti apa, ya itu isinya gitu.